kesempatan ini tidak terasa kita sudah ada di pekan terakhir dari rangkaian bulan Syawal. Tapi kiranya tidak terlambat Al-Fakir menyampaikan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semangat Ramadan dan juga Idul Fitri yang telah kita lalui menjadi inspirasi, menjadi pencerahan serta motivasi moral untuk kita banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri, bahwa hari demi hari kita akan lebih didewasakan dengan suasana, berharap juga didewasakan oleh waktu karena berkaitan usia kehidupan kita di dunia ini. Dan bagaimana kita agar bisa lebih mawas untuk menata kehidupan kita. Tentu Allah nyatakan di dalam firman-Nya, fa inna khairazad at-taqwa. Maka sesungguhnya terbaiknya bekal, terbaiknya sangu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi takwa Allah itu sendiri begitu banyak proses yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana kita setiap waktu atau setiap kesempatan berupaya bertambah ilmu pengetahuan kita, terutama yang berkaitan dengan pemantapan akidah Islamiyah, pemantapan penataan hati kita ya, dengan musyawarah pengajian seperti ini. Tentu saja esensinya ya Al-Quran, Al-Hadis, dibarengi dengan tafsir-tafsir, makalah-makalah, kalam hikmah, sehingga konsekuensi kita sebagai seorang muslim ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi kita bisa menjadi seorang muslim yang berkualitas. Nah, inilah dengan taklim, dengan musyawarah pengajian di kesempatan ini dapat kita petik berbagai hikmah. Jamaah yang mulia, di kesempatan ini pula ini masih relevan dengan musyawarah pengajian yang lalu ya, yaitu kitab Jawharut Tauhid yang berbahas tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ilmu tauhid mengarahkan kita untuk terus melakukan pemantapan akidah kita. Di dalam perspektif Islam, ilmu tauhid ini merupakan yang paling asasi, karena dari sekian varian ilmu maka
dapat diambil kesimpulan tersebut itu dituangkan dalam 3 ilmu itu sendiri. Yang pertama yang kita kaji ilmu tauhid, kemudian juga ilmu fikih yang berkaitan dengan praktek ibadah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, bagaimana agar kita tertata hidup ini dengan budi pekerti yang mulia. Baiklah, pada bait berikutnya muallif mengungkapkan ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu ani tauhidi. Wallahu a'lam. Di sini ala nabiyyin, setelah muallif ini memuji pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada siapa? Ala nabiyyin, kepada nabi. Inilah pada ala nabiyyin merupakan sambungan dari bait sebelumnya. Secara tata bahasa, ala nabiyyin ini jar majrur. Namun pada bait sebelumnya rangkaian dari mubtada, dan ini disebut dengan khobar goer mufrad. Wasani yajrur wan wimin au fi idza lam yastuhil ladzaka wala mafuza. Ada juga ya wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama naka inin awistaqor. Di alfiyahnya begitu tuh. Kata Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi, orang Spanyol. Nah, jadi ini ala nabiyyin ae kainani ala nabiyyin, berarti sholawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bitauhidi, datang tuh seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitauhidi, beserta ilmu tauhid, artinya mengesahkan Allah. Ini berarti kehadiran ilmu tauhid ini ada yang membawa. Ya, nah inilah Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina, ya, lil alamin rahmatan wa uddila. Insyaallah nanti akan diurai definisi dari ilmu tauhid sendiri. Jamaah sekalian, yang dikehendaki dengan sholawat, nah ini kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita dapati di surah Al-Ahzab ya, ayat 56. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wallahu a'lam, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah. Ini maksudnya malaikat ciptaan Allah. Yusalluna. Nah, di sini menggunakan fi'il mudhari yang mutasil dengan bentuk jamak yang disebut dengan istilah al-af'alul khamsah. Sayaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma sataf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil af'ali. Mudah-mudahan kaidah-kaidah yang diungkap ini menjadi tergerak keinginan kita anak-anaknya mau di pesantren gitu ya. Jadi yang ada itu pelajaran tersebut di pesantren. Kalau di perkuliahan nggak ada, apalagi fakultas ekonomi nggak ada itu. Nah, ini khusus ya kajian ini pesantren. Mohon maaf tentunya yang Al-Fakir sampaikan ini karena sesuai dengan kapasitas dari kajian kita yang berkaitan dengan bagaimana kita cakap di dalam menata ya diksi, menata narasi, menata redaksi dalam kaitan berbahasa Arab. Jadi yusalluna ini nisbah Allaha mufrad ahad, tapi malaikat yang mufradnya malakun, yang kalimat pluralnya adalah malaikah, otomatis mengandung makna jamak, artinya banyak. Di makhluk Allah yang bernama malaikat tidak satu. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan malaikat, saking banyaknya itu minimal 10 kita hafal. Kalau di surau, di tajuk ya, di mushola perkampungan itu ditembangkan gitu ya. Mohon maaf ya Al-Fakir sohok panjenengan sedaya kan kita memang orang kampung aslinya kan ya. Ya Allah. Jadi baca kadang sebelum maghrib kan, dari mulai aqaidul iman itu ya, wujud kidam bako. Nah ini malaikat sebut Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Di 10. Kalau kita lihat misalnya di kitab Qatrul Gois misalnya, doa itu ada namanya malaikat katabah. Nah ini kalau bahasa organisasi ini katabah ini berarti juru tulis, berarti apa ini? Sekjen. Ini sekjen ya. Sekjen itu. Itu malaikat bagian sekretariat gitu ya. Nah, ada lagi namanya malaikat saparoh. Wah, ini penebar berita ya kan. Aduh, ini kayak sekarang model online kan ya. Zaman dulu kan pos giro. Ini jurusannya malaikat saparoh. Ada malaikat kiroman katibin. Ada lagi namanya malaikatun yata'aqabuna bil lail wa malaikatun yata'aqabuna bin nahar.
dan sedemikian banyaknya sehingga minimal 10. Nah, terutama dari 10 nama malaikat ini yang perlu diingat itu minimal 3 nih yang akan membayangi kita ini. Dan terus tentunya, terus di mana saja nih titik tumpunya. Ini kalau kayak burung ini dia terbang terus ya, tapi pasti dong ada hinggapnya. Karena ada dulu ya lagu kita zaman jadul ya, burung bangau terbang ke kandang. Berapa tahun sekali Pak? Tahulah mau setahun sekali ke mau berapa tahun sekali, yang pasti ada hinggapnya. Dan itu dah orang pelaut ya, saat ia menelusuri dalamnya lautan hingga bertemu dengan terumbu karang dan melihat bagaimana pernak-pernik serta tarian-tarian ikan hias di dalam laut. Tentu mereka berenang dan di punggungnya di situ ada oksigen yang dibawa. Sedalam lautan bagaimanapun, menelusuri kedalaman lautan, tapi pada akhirnya oksigennya juga akan habis dan mau tidak mau dia harus berada di daratan kembali. Nah ini siapa gerangan nih malaikat yang membayangi kita? Nah ini, aduh, harus hafal. Inggih menika malak Israel, sang pencabut nyawa. Waduh, kalau kita ingat ke situ, bisa-bisa nanti sarapan pagi enggak dikonsumsi, Pak. Iya, saya yakin nih kaulo soho panjenengan kalau lagi di kantor enggak inget sama yang namanya malaikat Israel yang ditulis di audit ini, untung rugi, rugi untung. Gimana nih dolar terhadap rupiah, berpengaruh atau tidak? Semua seolah yang di kantor itu dipenuhi yang namanya hedonisme. Gitu, nggak terfikir-fikir tentang mati, tapi yang dipikir adalah rupiah. Bayangkan kalau nggak ada pengajian, ya kan? Hati kita ya tidak tersentuh dengan nilai-nilai Islami, maka konten kehidupan kita ini akan masif dengan urusan dunia. Ujung-ujungnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wallahu a'lam, telah melalaikan kepada kalian memperbanyak at-takasur, memperbanyak harta terus, tapi ujungnya hatta zurtum, sehingga kalian berkunjung, berwisata, jadi turis. Tapi nang dito al maqabiro, nyang kuburan. Siapapun kita ingin panjang umur dan sehat. Iya, tapi pada ujung-ujungnya ya itulah. Mari kita tafakur ya. Ya, kita juga tidak dilahirkan dari dua belah batu. Ayahanda, ibunda masih ada, masih hidup atau tidak kan? Pasti di antara kita termasuk al-fakir yang sudah berpulang ayahanda dan ibunda untuk tidak kembali ke alam fana ini. Kendati demikian, mudah-mudahan Allah pertemukan kelak nanti di surga ya dengan keluarga kita. Itu satu tuh Israel. Yang kedua nih yang terus mengawal kita, malaikat Raqib. Nih malaikat Raqib nih. Ini adanya nih pas sebelah kanan nih. Ya, bagian arah kanan, tengen sini malaikat Raqib. Nah, ada lagi yang bagian kiri ini malaikat Atid. Nah, di sini akan terus
ya mengawal kita. Ini kira-kira nih yang kita baca ini apa ini? Ini malaikat raqib tuh nimbrung terus tuh. Kalau bahasa Sundanya ngarewong. Mestinya kita makan 1 piring 2 sendok semen tuh dibantu tuh sama yang bantu. Ini malaikat raqib ngintai terus nih sama kita nih. Yang dibaca apa ini? Ya, nih handphone kita nih malaikat raqib tuh akan terus mengawal kita. Opo sing didelo iki. Kan ya. Ini kan medsos ini yang baik ada gambarnya ini, yang jelek ada gambarnya. Lagi buka YouTube aja kadang ada yang numpang lewat gitu. Bersyukur ya, kita lihat di sini terpampang Al-Qur'annya bukan berbentuk medsos. Coba kalau bentuk HP segede itu, pas dibuka YouTube konten Al-Qur'an, nanti pas kita sholat ada yang lewat. Wah, bahaya. Ya Allah, ini malaikat raqib terus. Demikian juga malaikat atid di ngawal kita nih. Ini kakinya nih melampah nang ndi ini. Apa ngunjungi siapa ini? Waduh, apakah lagi cari-cari pos kedua kira-kira? Atau ketiga? Ini malaikat atid membayangi. Subhanallah. Jadi gambaran-gambaran tentang ukhrawi, ya, gambaran-gambaran yang abstrak, yaitu nanti yang konkretnya ya di dunia ini seperti kamera, ya, apa itu CCTV dikawal itu, ya, terlihat. Kami di pesantren seluruhnya depan rumah pasang tuh kamera CCTV terus memantau kegiatan para santri. Mana ini yang wayahnya ngaji tapi ini santri kok pada tilem kabeh nih, wah kelihatan nanti, iya. Wah mestinya mereka tidur semua tapi ada nih 2 santri yang gentayangan CCTV kamera terus. Sama ini juga. Ini mana nih yang subuh kesiangan, semua ini akan kelihatan ini. Itu kan gambarannya, itu kan CCTV dunia itu adalah merupakan langkah awal nanti akan bertemu dengan CCTV akhirat. Saat itu tidak ada yang bisa mengenyah, tidak ada yang bisa hengkang dari kenyataan. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Terima kasih imam besar kita melantunkan ayat suci Quran yang sangat indah, nyaman, yang betul-betul membentuk hati kita menjadi bentukan hati yang mutmainnah. Mudah-mudahan ya terenyuh ya bagaimana Sayyiduna Umar bin Khattab aja mendengar lantunan ayat Al-Quran saudaranya terenyuh hatinya, apalagi di komunitas yang majemuk di sini dengan lantunan ayat Al-Quran imam besar kita ini betul-betul dapat memanggil hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai hamba-hambanya yang dikehendakinya. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini tidak yusolli. Maka di sini tidak pakai sholat, melainkan yusalluna. Kenapa? Melibatkan malaikat yang tentunya yusalluna pun di sini memiliki arti yang satu ini satu berikutnya berbeda. Jadi yusalluna dinisbahkan kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Yana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ketika yusalluna sholawat dinisbahkan kepada malaikat, berarti yusalluna para malaikah mendoakan selalu ampunan untuk para nabi dan rasul, terkhusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya kita umat Kanjeng Rasul,
kita berharap syafaatnya, kita berharap kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya berwasilah kepada seorang Nabi Agung, insan seleksi Allah, Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini setelah yusalluna, Allah nyatakan alan nabiyyi ditahsis. Tadi ala nabiyyin, ya, menggunakan nakiroh. Tapi di sini Al-Ahzab alan nabiyyi menggunakan al-lit ta'rif. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat panamatun arab takul pihin namat. Berarti menggunakan makrifat itu menunjukkan litaksis, biar tumplak, kalau bahasa kita mah ya, salawat dan salam tetap kepada junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ya banyak syair, qasidah, sholawat Nabi dengan variasinya sholawat. Kalau saya mau orang jadul, paling sholawat kamilah gitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurub wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa sawatim wa yus'asul ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi bilamati wa nafasim bi dari kulli maklumillah. Itu mah sholawat jadul enggak apa-apa, sholawat kan doa itu. Allahumma sholli ala nuril anwar wasil aswar hadiriyakil aghyar mibtahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil athhar wa sabil akhyar adadani amillahi wa ibdoli. Ada lagi kan, Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngapunten nggih, pokoknya sakersane mawon terserah. Allahumma sholli ala Muhammad itu juga jadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu juga jadi. Monggo sakersane mawon ning panjenengan ingkang apal silahkan. Malah ada sholawat Nahdlatul Ulama juga ada itu. Wah, didendangkan. Silahkan bentuk sholawat yang mana yang pasti terarah untuk Kangjeng Rasul. Nah, jamaah yang mulia, jaa tu ala nabiyyin jaa bi tauhidi wa qad khalad dinu ani tauhidi. Jaa bi tauhidi, kedatangannya Kangjeng Rasul diutus oleh Allah ke muka bumi membawa ajaran, membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling hakikinya bitauhidi, mengesahkan Allah. Berarti seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berstatus nabi dan rasul hadir ke muka bumi untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu yang memuja-muja sembahannya, diarahkan oleh Rasul untuk membawa ajaran Islam dengan konsep tauhidnya la ilaha illallah. Begitu jamaah yang mulia. La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khobaro ilaha ismula mabniun ala fathin fi mahali nasbin wa khobarula mazupun takdiruhu maujudun ayla ilaha maujudun. Boten wonten pangeran, dada pangeran sama sekali tuh pakai iku maujud tuh. Maka di situ akan bertemu ada nafi, ada musbat, ada manfi, ada musbat. La ilaha manfi, musbatnya
illallahu. Jadi dalam Islam tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Aila ma'buda bihaqqin fil wujud illallahu. Tidak ada zat yang disembah kecuali yang disembah itu hanyalah Allah. Ini harus ditanamkan dengan kuat. Kenapa? Inilah yang merupakan konklusi dari akumulasi segala kegiatan ibadah yang kita lakukan. Konklusinya di saat akan menghembuskan napas terakhir, kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Teman-teman ada juga jamaah lupa, kalau masalah mengucapin la ilaha illallah itu emang ada seninya gitu. Ya saya jawab, namanya seni itu identik dengan kehidupan. Jangan kita udah akil balik seperti ini, bayi baru dilahirkan saja itu pada nangis. Itu juga seni, itu jadi anggap. Ada seni juga, strategi juga itu, ya kan? Supaya disayangi abang ibunya kan, dia nangis kan gitu. Semua dengan seni. Nah itu gimana? Nah biasanya kan ada torikoh kan, monggo silakan. Apapun bentukan sirat kalimat tauhid ini diunikan, pada prinsipnya adalah meneguhkan ya keyakinan kita. I'tiqadun jazimun mutabikun lil waqi'i ma'a dalilin. Kan ada sahabat saya ada gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada itu ya macam-macam. Ada lagi yang torikoh sendiri kan ada. Lah itu macam-macam. Kalau saya ya gitu aja udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing penting kita pakai deh ilmu tajwidnya ya, Imam ya gitu ya. Jadi yang penting pakai tajwid gitu. Jadi jangan ngubah dari qawaid itu ya. Yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang itu. Guru saya pesan begitu ya. La ilaha illallah itu karena ini la-nya juga sampai pakai alis, berarti agak panjangan dikit gitu ya. Lebih-lebih dari mad tabi'i kan gitu ya. Lebih-lebih dari mad badal gitu. Jadi la ilaha illallah gitu aja biar panjangan dikit. La ilaha illallah biar enak gitu. Nah, ya kalau azan juga nggak enak kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, ini berarti korupsi huruf itu. Korupsi kan nggak mesti uang aja. Ya, kita rapat sepakat mulai pukul 8.00 WIB. Ternyata datangnya jam 10. Aiku jenenge korupsi. Korupsi apa tuh? Waktu. Iya kadang orang ada juga kan netizen tuh, wow koruptor hukum mati. Korupsi apa ini? Oh mungkin identiknya nih uang. Tapi kita juga banyak yang korupsi waktu. Ya, waduh. Termasuk ngaji ilmu tajwid juga. Jangan sampai korupsi huruf. Gak enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah ini gimana? Beda kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan nyaman. Maaf ya, juara MTQ tingkat kecamatan. Peserta yang lain gak datang, cuman saya sendiri. Ketua jurinya kan paman saya, jadi bisa. Kalau imam besar insya Allah ya. Hanya anak-anaknya mumpung beliau ada untuk ngaji, masya Allah. Subhanallah. Semoga tambah manfaat ilmunya. Nah, itu sebetulnya kalimatnya nggak usah repot.
bagi seorang mu'allaf. Mu'allaf niku wong kang den utuk-utuk atinipun. Artinya dilembutkan hatinya karena kan baru mengenal tentang Islam. Ajar itu 2 kalimat syahadat dan itu masuk pada tatanan rukun Islam. Sinten tiange sing ajeng melebet Islam harus baca 2 kalimat syahadat. Kita sebagai muslim tajaddudul iman, pembaharuan terus pembaharuan dalam bentukan salat yang 5 waktu minimal. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini mohon izin jemaah yang mulia kan. Bukan hanya lafal, tapi ini salah satu anggota badan ini namanya telunjuk pun hadir. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenceng nih. Sampai posisi pandangan kita yang tadinya melihat tempat sujud pada saat syahadatain diungkap di situ illallahnya langsung pandangan kita pun tertatap dengan telunjuk yang kita pacengkan ini. Ya tentu ada saudara kita, ada yang kita gini, illallah. Gitu. Ada yang ini. Udah semua toleran, tasamuh, saling hormat menghormati. Setuju? Ya, semua mereka sepanjang ada dalilnya ya kita semua hargai. Itu aja. Ya, Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Ayo kita hidup bersama-sama dengan masing-masing punya identitas yang berbeda. Enggak apa-apa, ya. Ini juga masjid kalau warnanya putih semua gitu. Saya enggak jadi datang ke sini. Karena serem putih semuanya. Apalagi putihnya warna kain kapan. Iya kan? Enggak semua putih itu indah. Ada yang menakutkan. Ya kain kapan lah. Dan tidak semua hitam itu gelap yang menyebabkan kita takut. Enggak juga. Ka'bah Baitullah juga warnanya hitam. Ya kan? Nah di sini sudah ini kolaborasi ini. Ada putihnya, wah ini karpetnya hijau royo-royo. Ini ada sewarna dengan sarung saya. Maafnya, walaupun kan nanyain nggak apa-apa nih saya sampaikan aja. Ada hijaunya, semua ini bervariasi kebinekaan ya gitu. Yuk, yang penting tadi patokannya tasamuh, kita saling hormat menghormati. Allah ciptakan perbedaan, harus kita olah, kita manage untuk menuju rahmatan lil alamin, bukan untuk menjadi sengketa lil alamin. Jangan rahmatan lil alamin gitu. Jemaah yang Allah muliakan. Nah, jadi dengan demikian hadir Rasulullah ke muka bumi membawa pesan-pesan ilahi. Yang paling teresensi adalah hadir bagaimana umat manusia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu konsep keyakinan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah yang mulia, tadi orang berenang menelusuri dalamnya lautan pakai oksigen. Kita juga ngaji semenit demi semenit demi semenit, berjumpa dengan pukul 6 kurang 10 menit. Saya pernah kajian di satu masjid, dikira jamnya aktif. Ternyata lah ini kok tengah 6 melulu dari tadi. Akhirnya overdosis ngajinya 6:30. Pantesan ini irama keroncong sudah masuk ini ke kampung tengah saya. Oh, isyarat berarti waktunya. Alhamdulillah jamnya aktif, jam 6 kurang 10. Tapi tentu saja rasanya ngaji kalau sekedar monolog kayaknya ini diskriminatif. Perlu juga kalau memang ada dialog juga ya, enggak apa-apa. Mungkin apa yang Al-Fakir sampaikan ya boleh jadi ada kekurangan, ya boleh jadi perlu tambahan dari panjenengan ingkang rauh. Barangkali ada waktu sekitar 3 menit lah yang akan menanggapi. Monggo.
Monggo mic-nya ente. Nggih. Waalaikumsalam. Oke. Madusun sangket ya. Inilah Allah Maha Kuasa. Ini bab nisbah ini. Bab analogi, bab zona ya kan. Jadi malaikat yang sejumlah itu pasti dapat menata dan menatap dan dapat mengkondisikan 7 juta manusia yang hidup di muka bumi ini. Semua tidak ada yang terlewati. Itulah kemahakuasaan Allah. CCTV itu bikinan manusia. Tentu dia sangat berdasar dengan setrumnya. Kan begitu ya. Pastikan semua dapat terawasi. Ya. Kan sudah jelas Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Siapa tuh isi-isinya? Malaikat. Dan malaikat atas komando Allah Subhanahu wa taala semua dapat bisa terus terawasi. Dengan demikian jangan pernah lepas dari keyakinan bahwa seluruh napas yang kita hembuskan, seluruh detak jantung setiap hari yang terus aktif dan kegiatan-kegiatan apapun seraya ada dalam pengawasan malaikat, tentu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak. Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan salah setunggalipun Dewan Takmir Masjid, maka berakhirlah perjumpaan kita. Khairul umur ausatuha, terbaiknya urusan untuk pertengahan. Ya, enggak over, saya pikir 1 jam kita berjumpa. Moga-moga panjang umur ya, sehat jasmani dan rohani kita, keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak kita solih dan solihah, menjadi kader harapan agama nusa dan bangsa. Dan kita mudah-mudahan di pekan berikutnya dapat bersua kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal mushkilat, iksifil hujuba awujuh hadil ma'ani hatta natali'a ala khofaya hadil masail, wahfadna minal khotai wa dhalal, fa anta muwafiqu kulli amri wa anta alamul guyub. Innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanim samanan qalila, ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu alaihi Muhammadi wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.